Sebelum menjelaskan pengertian tasawuf, penting untuk menyebutkan bahwa sebenarnya tidak mudah untuk memberikan pengertian tasawuf yang benar-benar definitif. Mengingat banyaknya pengertian tasawuf yang dikemukakan para ahli tasawuf. Pengertian tasawuf sangat luas, seluas tasawuf itu sendiri yang bersifat subjektif eksperimental. Jadi, sulit menemukan pengertian yang benar-benar disepakati dan mampu menjelaskan tasawuf itu sendiri. Namun, memberikan pengertian yang dianggap dapat mendekati pemahaman tentang tasawuf merupakan sesuatu hal yang perlu dilakukan untuk memudahkan dalam pengkajian tasawuf. Dalam banyak catatan para ahli, tasawuf memiliki pengertian yang sangat beragam. Bahkan, sangat berlebihan untuk sebuah pengertian terminologi. Menurut Ibrahim Basyuni ada 40 pengertian tasawuf yang dikemukakan para ahli tasawuf. Atau lebih banyak lagi dari apa yang disebutkan Basyuni. Reynold Nicholson, seorang pengkaji tasawuf dari barat, mencatat ada sebanyak 78 pengertian tasawuf dengan pengertian yang sangat bervariatif. Lebih dari apa yang dikemukakan kedua ahli tersebut secara fantastis. Justru Al-Suhrawardi menyebut lebih dari 1000 pengertian tasawuf yang ada dalam berbagai literatur tasawuf. Beragamnya catatan para ahli tentang hitungan pengertian tasawuf jelas menunjukkan bahwa tasawuf sangat bersifat subjektif eksperimental. Tidak mengherankan kalau pengertian juga sangat subjektif berdasarkan eksperimen masing-masing para sufi tentang apa yang dimaksud dengan tasawuf. Dari pengertian yang disebutkan ini tidak jarang terkadang ada yang kontradiktif antar satu pengertian dengan pengertian lainnya. Sejauh ini, setidaknya ada 5 pengertian tasawuf yang populer tentang asal-usul istilah tasawuf. Kelima pengertian tasawuf ini dianggap mewakili dari pengertian tasawuf yang beragam tersebut. Kelima pengertian ini dipahami sebagai bagian yang sangat berkaitan dengan entitas tasawuf itu sendiri. Pertama, tasawuf. Al-tasawuf berasal dari kata tasawafa yang berakar dari kata sawafa atau suf yang berarti wal. Wal yang dimaksud di sini sebagai simbol kejuhudan. Tasawuf mengajarkan kesuhudan sebagaimana yang dipraktikkan para sufi. Namun, penting dicatat bahwa dalam perkembangan kekinian wol itu merupakan sejenis pakaian yang mewah. Wol terbuat dari bulu hewan yang secara ekonomis cukup mahal harganya. Akan tetapi, wol yang dimaksudkan di sini merupakan wol yang kasar dan sangat sederhana. Justru mirip seperti sejenis pakaian dari karung goni yang dianggap sebagai pakaian kesederhanaan. Kedua, tasawuf berasal dari kata al-safa yang berarti kesucian. Kesucian yang dimaksud menunjuk pada aktivitas para sufi yang mengkonsentrasikan diri pada upaya proses penyucian jiwa. Selalu berupaya mendekatkan diri semaksimalnya kepada Allah dengan menjalankan perintah secara konsisten, baik yang dianggap wajib ataupun sunnah. Ketiga, tasawuf berasal dari istilah ahlu al-sufah. Ahlu al-sufah dalam perspektif sejarah merupakan sekelompok orang yang tinggal di beranda masjid. Kelompok ini hidup dengan kondisi seadanya dan sangat sederhana, yaitu kelompok sahabat yang ikut dalam hijrah yang dilakukan Nabi dari Mekah ke Madinah. Mereka meninggalkan segala harta bendanya. Ketika berada di Madinah, kelompok ini tinggal di emperan masjid dan tidur di atas bangku dengan memakai pelana yang disebut dengan istilah sufah sebagai bantalnya. Keempat, tasawuf berasal dari istilah saf, barisan solat. Saf menunjukkan pada perilaku orang yang selalu berusaha di saf pertama dalam solat. Saf pertama dianggap sebagai tempat yang paling utama, dan sekaligus merupakan orang-orang yang selalu cepat datang ke masjid untuk melaksanakan solat berjamaah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kelima, tasawuf berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu teosofi yang berarti hikmah ketuhanan. Hikmah ketuhanan merupakan salah satu kearifan para sufi yang selalu terkonsentrasi kepada Tuhan dan berusaha terhindar dari segala bentuk yang dapat membuat kealfaan dalam upaya meraih limpahan karunia Tuhan. Dari berbagai pengertian yang disebutkan pada dasarnya semua memiliki kedekatan dengan substansi tasawuf.
Semua pengertian yang disebut sepenuhnya ada di dalam doktrin dan ritual tasawuf. Namun, ada yang menyimpulkan bahwa yang paling mendekati dan banyak diterima kalangan ahli tasawuf adalah pengertian. Tasawuf berasal dari kata suf yang berarti kain wol, yang merupakan simbol utama kesederhanaan yang dimiliki para sufi karena memang para sufi selalu mendeskripsikan dirinya dalam bentuk kesederhanaan sebagai salah satu jalan untuk mencapai prestasi ketuhanan. Namun, secara umum dapat ditegaskan bahwa dari semua asal-usul kata tasawuf tersebut semuanya mendekati pada substansi tasawuf tersebut sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak jauh berbeda dengan asal-usul kata tasawuf, maka perbedaan dalam pengertian terminologi tasawuf juga terjadi di kalangan ahli tasawuf. Pengertian terminologi tasawuf yang dikemukakan para sarjana tasawuf ada yang bersifat sederhana dan ada juga yang sangat teoritis sekali. Itu semua berkaitan dengan pemahaman para ahli tersebut dalam menjelaskan pengertian tasawuf itu sendiri. Pengertian yang mungkin agak sederhana tentang tasawuf seperti pengertian yang diberikan oleh Al-Junaid al-Baghdadi bahwa tasawuf adalah hendaknya engkau bersama-sama dengan Tuhan tanpa adanya hijab. Lebih teknis sedikit, Al-Ghazali mengartikan tasawuf sebagai jalan para sufi yang menempuh jalan Tuhan, yang berakhlak tinggi dan juga berjiwa cemerlang lagi bijaksana. Lebih teoritis sedikit dari apa yang dikemukakan Al-Ghazali. Amin Al-Qurdi mengartikan tasawuf sebagai suatu ilmu yang dengannya diketahui hal ihwal kebaikan dan keburukan jiwa. Cara membersihkannya dari yang tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Cara melakukan suluk. Dan perjalanan menuju keridhaan Allah dan meninggalkan larangannya menuju kepada perintahnya. Melengkapi dari pengertian tersebut, para ahli tasawuf sebelumnya, Abu al-Wafa al-Taftasani, mengartikan tasawuf adalah sebuah pandangan filosofis kehidupan yang bertujuan mengembangkan moralitas jiwa manusia yang dapat direalisasikan melalui latihan-latihan praktis tertentu. Akibatnya akan larutnya perasaan dalam hakikat transendental. Pendekatan yang digunakan adalah sauk atau intuisi yang menghasilkan kebahagiaan spiritual. Pengalaman yang tidak kuasa diekspresikan melalui bahasa biasa karena bersifat emosional dan individual. Berdasarkan pengertian para ahli tasawuf dapat dipahami meminjam pengertian Al-Qurdi yang disempurnakan Taftasani. Secara sederhana dapat dipertegas bahwa tasawuf merupakan sebuah ilmu yang berkaitan dengan masalah baik dan buruk, yang direalisasikan melalui latihan praktis, yang akan menjadikan seseorang pada kondisi yang larut dalam perasaan, hakikat yang transendental atau ketuhanan.